طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini, malam yang cerah. Masih Allah berikan banyak nikmatnya, di antaranya nikmat tentu iman dan Islam, dan ini adalah nikmat yang terbesar yang masih Allah lekatkan pada kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak kita pun meninggal wafat di atas iman ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan, materi yang akan kita bahas di malam ini adalah judulnya nggih, hal-hal yang dilarang di dalam salat nggih, atau larangan-larangan di dalam salat. Atau apa gitu ya judulnya, lupa saya juga. Namun yang jelas teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hal-hal yang sering sekali dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam sholatnya. Dan mereka ketika melakukan ini menganggap satu hal yang biasa. Bahkan mungkin saking biasanya jadi terbiasa. Sehingga melakukan itu pun gak sadar. Melakukan itu pun gak sadar. Padahal ternyata ketika ditelisik, melihat kepada hadis Nabi, tuntunan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu satu hal yang perlu sekali untuk ditinggalkan. Mungkin tidak sampai kepada membatalkan sholat, sehingga di judulnya pun sebetulnya bukan hal yang pembatal sholat atau hal yang diharamkan, tetapi hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Namun kita, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kepada sabda Nabi, jangan sampai ketika melihat larangan, ancaman, kita langsung berpikir ini cuma makruh. Padahal Rasulullah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang maka hindarilah. Dan kaidah fikih bahwa pada dasarnya larangan itu adalah hukumnya haram untuk dilakukan. Sampai ada dalil yang mengalihkan ke hukum lain. Begitu dengan perintah juga. Pada dasarnya perintah itu wajib dilakukan sampai ada dalil yang mengalihkan kepada hukum lain. Maka ketika ada satu larangan, ketika ada bahkan diiringi dengan ancaman, maka jangan sampai kita masih berpikir ini haram atau makruh ya. Kalau haram ya saya perhatikan betul-betul, kalau makruh ya kan nggak dosa. Padahal ada ancaman, padahal ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang perlu kita dasari sebelum kita memulai pembahasan ma yukrahu fis shalah. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Kita dasari dulu bahwa larangan Nabi kita sikapi terlebih dahulu, ini adalah larangan. Ini adalah larangan. Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar dalam muqaddimah, kita langsung menyebutkan karena mungkin mohon maaf secara waktu tidak sampai jam 9 nampaknya, karena
Tadi kita sudah sampaikan sama panitia nggih. Ada acara di pondok sebetulnya lagi simaan. Tapi yang pertama yang dimakruhkan di dalam salat adalah yukrahul iltifatul yasir fis salati bila hajatin. Dimakruhkan menoleh, bahkan disebutkan noleh yang ringan, bukan noleh yang sampai ke noleh ringan itu makruh. Bila hajatin ketika itu tanpa keperluan, tanpa ada hajat. Berarti kalau ada hajat diperbolehkan. Kalau tidak ada hajat, tidak ada hal yang mendorong untuk noleh, maka pada dasarnya ini tidak boleh. Contoh yang hajat, mungkin ibu-ibu sholat sambil ninggalin anak kecil. Kadang mungkin ya was-was juga ninggalin, apalagi masih batita, mungkin baru umur 2 tahun, mungkin baru belajar jalan. Ibu sholat, maka pada saat itu ketika mungkin anaknya sedikit ya jalan ke arah yang bahaya, maka bagi ibu tersebut boleh untuk memastikan keselamatannya sedikit noleh, aman. Nah, ini ada keperluan atau keperluan yang lain mungkin boleh jadi, bisa saja. Maka ini tidak mengapa ketika ada keperluan. Namun ketika tidak ada keperluan maka tolah-toleh ke kanan ke kiri, apalagi ke atas, ada hadis yang lebih spesifik melarang menoleh ke atas, melihat ke atas ketika sholat. Maka ini satu hal yang terlarang. Kenapa? Li mukhalafati dzalika li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li qoulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW pernah bersabda ketika ditanya oleh Aisyah tentang menoleh. Maka Rasulullah katakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah ikhtilas yang dilakukan oleh setan terhadap salatnya seorang hamba. Apa yang dimaksud dengan ikhtilas? Al-ikhtilas hiya as-saraqah, pencurian. Artinya sama saja ketika kita noleh, setan sudah nyuri dari kita. Kita sudah kecurian. Sekali toleh, kita sudah kecurian sekali. Kenapa? Ketika noleh itu akan menafikan kekhusyuan. Padahal kita dituntunkan dalam sholat itu melihat ke tempat sujud. Ketika kita noleh, berarti sama saja setan sudah nyuri dari kita. Dan kita kecurian oleh setan. Ikhtilas yakhtalisuhu syaitan. Maka dalam sholat hendaknya pandangan itu mengarah ke tempat sujud, bukan noleh ke sana kemari. Mungkin ini ke atas, ini enggak. Kecuali ada keperluan oleh ke kanan atau ke kiri. Ini adalah tolehan yang ringan ya. Amma idzal tafata syakhsu bi kulliyatihi aw istadbara al-qiblah. Adapun orang yang menoleh dengan secara keseluruhan berarti 180 derajat. Ya, istadbarul qiblah sama saja berarti membelakangi kiblat. Maka hal semacam ini fa innahu tubtilu salatahu. Hal semacam ini membatalkan sholat. Sampai noleh ke belakang. Berarti ini kan sampai membelakangi kiblat. Hal yang semacam ini bisa membatalkan sholat. Idza kana dzalika bi ghairi udhrin min syiddati khaufin wa nahwihi. Kalau itu tidak ada uzur yang urgent, darurat. Contoh apa? Kalau noleh ke belakang sampai membelakangi kiblat dan itu darurat. Contoh sholat khauf. Sholat ketika kita dalam kondisi peperangan.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidzu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Fa in khiftum, kalau kalian takut, farijalan aw rukbana, maka boleh berjalan atau berkendara. Ini dalam kondisi ya di mana musuh, kita harus siaga. Mungkin boleh jadi di arah bukan kiblat musuhnya. Otomatis kita ya dalam kondisi seperti itu mau tidak mau. Ini uzur yang darurat. Ya, yang darurat. Itu yang pertama, menoleh tanpa uzur yang sedikit, ini masih kategori makruh. Adapun kalau menoleh sampai membelakangi kiblat tanpa uzur yang urgent, maka itu bisa membatalkan sholat. Yang kedua, taghmidul ainaini fi shalah, merem ketika sholat, nutup mata. Ini juga masuk hal yang dimakruhkan. Jadi nutup mata atau merem ketika sholat ini juga termasuk hal yang dimakruhkan. Kenapa? Alasannya li'anna dzalika yushbihu fi'lal majus inda ibadatihim an-niran. Ya. Karena perbuatan semacam itu, merem ketika sholat itu menyerupai orang-orang majusi ketika nyembah api. Merem. Iya, nyembahnya api. Nyembahnya api, jadi kan silau, merem dia. Allah alam. Apa yang dimaksud dengan meremnya? Tapi yang jelas kita dilarang untuk merem karena itu menyerupai cara beribadahnya orang majusi. Ada juga yang menyebutkan cara beribadahnya orang Yahudi, yang mereka juga merem. Wa qila yushbihu fi'lal yahud. Dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kufar. Wa qad nuhina anit tashabbuhi bil kufar. Kita dilarang untuk menyerupai mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Ngefans, maka hati-hati kita ngefans dengan orang bukan muslim. Hati-hati. Jangan sampai masuk kategori ini nih. Semoga saja enggak, tapi bisa saja sampai ke kategori seperti itu. Saking ngefansnya, model rambutnya diikutin. Cara berpakaiannya diikutin. Dia pakai baju apa, dia pun beli baju yang itu. Saking ngefansnya, ya hati-hati juga. Nah, sementara ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, ketika sholat itu kita disyariatkan untuk melihat ke tempat sujud, bukan malah merem. Ya, bukan malah merem. Namun para ulama di situ ada yang mengatakan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan, seandainya ketika kita buka mata ternyata itu membuat kita terganggu dalam sholat, maka maslahat merem itu lebih kita dapatkan, boleh. Contoh, kita sholat di tempat di depan kita ada ukiran yang luar biasa membuat kita nggak khusyuk dalam sholat. Maka pada saat itu mau tidak mau ya sudah, lebih bagus merem. Atau malah mungkin di depan ada aurat orang. Di depan ada wanita. Yang ini tentunya membuat orang gak fokus ketika sholat. Maka pada saat itu merem boleh. Bahkan dianjurkan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad. Namun kalau merem itu tanpa ada sebab seperti itu, maka pada dasarnya merem itu makruh. Apalagi kalau merem itu lebih dekat dengan membawa ngantuk, mengantarkan buat ngantuk. Nah ini udah lagi ngantuk, wah, biar lebih khusyuk merem. Ya. Khusyuknya bablas tidur nih, ngorok langsung. Ya. Salat tahajud, wah, biar lebih khusyuk. Ya. Sambil merem. Ini bablas. Ya.
Maka lebih-lebih ini ya. Pada dasarnya saja sudah makruh, apalagi membablaskan untuk mengantar kepada tidur ya. Yang berikutnya, iftirasyudz dzira'aini fis sujud. Termasuk yang dimakruhkan adalah iftirasyudz dzira'ain, meletakkan kedua hasta, dua sikut ya, sikut di mana ya di lantai ketika sujud. Ini juga termasuk hal yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud, wa la yabsutu ahadukum dzira'aihi in bisatal kalbi." Luruslah, tegaklah dalam sujud. Tegak. Artinya berarti ketika tegak itu tidak menempelkan perut ke paha. Tegak dalam sujud itu tidak menempelkan perut ke paha. Karena kalau ditempelkan perut mengkerut ya, sujudnya itu mengkerut mesti. Maka dianjurkan ketika sujud itu perut diangkat dari paha, tidak ditempelkan. Ya, sehingga dia tegak. Dan Rasulullah katakan i'tadilu fis sujud. Tegaklah. Kemudian dan jangan diselonjorkan, ya, dijulurkan kedua hastanya, kedua lengannya sebagaimana inbisatal kalbi, sebagaimana seekor guguk, mohon maaf, dia menjulurkan tangannya kan, guguk, mohon maaf kalau duduk bagaimana, mesti gini. Nah, maka tasyabuh dengan guguk ketika sujud demikian maka dilarang, walaupun ketika dilakukan ini bukan sampai membatalkan sholat. Tapi ya masa kita mau menyerupai. Lebih-lebih ketika kita angkat itu sesuai dengan sunnah. Menghindari yang makruh dan sesuai sunnah lagi. Pahala. Dan saat sujud adalah saat-saat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Saat-saat yang paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika dia sujud. Ya, fa'aktsirud du'a fi, maka perbanyak doa. Nah, kondisi yang paling dekat kok masa kita apa adanya. Ya. Seperti kita dekat dengan sosok yang ya mungkin presiden, masa kita apa adanya ya. Gak mungkin kita ngadep presiden apa adanya. Kenapa? Kita merasa kita mau ngadep ini, mau deket-deket sama presiden. Oh, mesti yo, mungkin kalau nggak punya parfum beli parfum dulu, ya. Beli baju baru dulu mungkin boleh jadi. Ya. Mandi sehari 5 kali mungkin boleh jadi besok mau ketemu. Ini ketemu manusia yang kita anggap sosok yang ya sosok yang besar. Ini kita mau ketemu Rob, masa kita sujudnya apa adanya. Saat-saat paling dekat masa kita apa adanya. Kita duduk samping presiden gak mungkin duduknya asal-asalan. Kita berdiri jalan samping presiden gak mungkin asal-asalan. Setiap gerakan mesti kita perhatikan. Mesti. Ini kita dekat saat yang paling dekat dengan Rabb. Masa kita asal-asalan. Maka Rasulullah katakan tegak. Dan jangan seperti guguk dalam menjulurkan tangannya ketika duduk. Baik. Berikutnya, kathratul abath fi shalah. Banyak melakukan gerakan sia-sia. Ya. Yang ringan, gerakan yang ringan, yang sia-sia, yang tidak ada gunanya ini juga termasuk yang dilarang. Contoh apa? Mainin janggut lagi sholat. Atau mainin baju. Dikit-dikit gini. Atau dikit-dikit gini. Atau sarung. Ini abath. Ini sia-sia. Kurang diperlukan. Maka ini termasuk yang dimakruhkan dalam sholat. Untuk dilakukan. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat ada sahabat yang ngibas-ngibas tempat sujud karena ada debu.
Maka Rasulullah katakan, in kunta fa'ilan fawahidah. Kalau kamu mau melakukan itu sekali aja. Jangan ketika mau sujud niup-niup, gibas-gibas. Belum cukup, pakai apa lagi? Lap lagi. Ambil sapu tangan dulu mungkin boleh jadi. Gibas. Ya. In kunta fa'ilan fawahidah. Kalau memang perlu, sekali aja. Ini menunjukkan kita minimalisir gerakan yang sia-sia. Gerakan yang tidak diperlukan, ini sebisa mungkin kita minimalisir. Baik. Berikutnya, at-takhassur. Takhassur itu berkaca pinggang. Insya Allah nggak ada kita dapetin yang seperti itu ketika sholat di Indonesia ya. Di Indonesia insya Allah nggak ada insya Allah. Ini jarang. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak sedikit itu yang kayak gini. Atau tolak-tolak ke sana kemana pandangannya tak kemana. Atau merem, gak sedikit. Tapi kalau takhassur insya Allah gak ada. Gak pernah lihat sih kalau di Indonesia. Allahu Akbar. Gak ada insya Allah. Tapi ini diingatkan. Tapi ini diingatkan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, nuhiya ayyusalliya ar-rajulu mukhtasiran. Seseorang itu dilarang untuk sholat dalam kondisi mukhtasir, berkaca pinggang. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan alasan kenapa dilarangnya. Selain ini sudah jelas ya, bahwasanya orang sholat dilarang oleh Rasulullah melakukan itu, Aisyah memberikan alasan kenapa dilarang. Waqad allalat Aisyah. Aisyah ngasih alasan. Bi annal yahud taf'aluhu. Karena orang Yahudi melakukan hal demikian. Ini kalau di luar sholat ya monggo aja gini. Cuman memang kalau ada orang di depannya kita gini kayaknya kurang sopan ya. Dikira nantang kita. Karena pernah kita lihat di samping. Orang ini niatnya bukan apa-apa. Kami kenal sama orangnya. Dia di depan orang, di situ depan orang. Terus orang datang, begitu datang, itu mau berlagak santai aja sebetulnya. Kayak gini, kan ada orang biasanya pengen santai ya kayak gini. Cuman ternyata yang di depan gak terima, marah. Dikira nantang. Sampai gebrak kursinya sampai pecah. Kenapa? Ini dikira nantang, padahal dia, loh, saya nggak tahu apa-apa, saya cuma gini, saya mau nyantai katanya. Ini ya di luar salat pun ternyata mengantarkan hal-hal yang seperti ini. Mungkin bisa kita hindari juga. Kecuali mungkin pelatih bola di depannya gini kan, pas juri ya. Baik. Berikutnya as-sadlu wa taghtiyatul fam. Sadel nanti kita artikan apa itu sadel ya. Karena ada beberapa. Kalau kita lihat kita baca-baca banyak sekali arti daripada sadel. Di sini kalau di sini disebutkan ada dua ya, arti sadlu. Wa taghtiyatul fam dan menutup mulut. Menutup mulut. Nah, jadi ketika sholat menutup mulut itu ternyata juga dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Bagaimana dengan masker? Nah, nanti kita bahaslah sampai ke sana ya. Dan ini orang Arab menyebutnya dengan talathum ya. Menutup mulut. Jadi orang-orang dulu ketika mereka sering nutup dengan imamah. Itu hidung sama mulut, ujung imamahnya. Maka ada larangan untuk hal ini. Ya. Nabi SAW disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani.
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sadli fi sholati wa ayyughattiya ar-rajulu fahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan sadl dan menutup ya, mulutnya ketika sholat. Mulut seorang ketika sholat. Pakai masker gimana? Beda halnya kalau itu ada keperluan. Contoh ya kemarin pandemi. Memang dan dokter mengatakan salah satu hal yang bisa menyebabkan tersebarnya ya, tertularnya ya, pandemi kemarin COVID itu adalah dari mulut. Nah, apa istilah droplet ya. Droplet. Maka atau mungkin flu boleh jadi. Maka hal ini diperlukan memang, maka boleh untuk ditutup. Sebagaimana at-tatha'ub. Ya, ketika sholat, tatha'ub itu nguap. Ya, nguap itu diperbolehkan kita tutup. Bahkan dianjurkan kita tutup. Sekalipun dalam kondisi sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tata'aba ahadukum fis sholati falyakzim ma syaa atau falyaruddu." Ya, ada beberapa redaksi hadis. Ketika seseorang itu sholat dan dia kemudian tasa'ub, kemudian dia nguap ya, membuka mulut menguap, maka hendaknya dia tutup dengan tangannya. Padahal dalam sholat nggak boleh menutup mulut, tapi karena ada keperluannya apa? Tasa'ub, keperluannya nguap itu, maka tetap diperbolehkan untuk ditutup sekalipun dalam sholat. Hal ini menunjukkan bahwa kalau ada keperluan untuk ditutup sekalipun dalam sholat, maka boleh ditutup wajah atau mulut. Ya, tidak mengapa. Apalagi kemarin ya, pandemi yang lumayan dahsyat. Alhamdulillah ya semakin menurun insya Allah ya. Walaupun kemarin sempat naik lagi sebentar. Tapi insya Allah turun lagi. Amin. Kemudian as-sadlu, apa itu as-sadlu? Was-sadlu ayyatrahal musalliyu ats-tsauba ala katifaihi wa la yarudda tarfaihi ala al-katifain. Apa yang dimaksud? Wallahu alam. Apakah yang dimaksud adalah dengan menyingkilkan? Ini salah satu makna di sini yang disebutkan. Yang ngelipat ini. Atau mungkin di sini dilipat-lipat, ini juga termasuk makruh. Jadi panjang, lengan panjang, kemudian kita lipat-lipat, jadi segini. Ini kalau secara sosial saja, ini kan termasuk yang tidak bagus. Ya secara sosial setahu kami di Jawa ya di sini. Dulu kami nggak tahu, tapi ke Jogja tahu, wah itu katanya nggak bagus. Oh. Dalam sholat pun demikian. Maka kita lipat-lipat, ini salah satu makna daripada as-sadl. Kemudian makna lain juga adalah irsalus tsaub hatta yusibal arda. Itu menjulurkan pakaian sampai ke lantai. Ini juga makna as-sadlu. Dan ini dilarang dalam sholat. Jadi kalau pakai sarung mau sholat hendaknya diangkat. Sebisa mungkin, semakin naik semakin bagus ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan irfa' thawbak fa in Umar bin Khattab ya, irfa' thawbak fa innahu atqali rabbik wa anqali thawbik. Angkat kainmu karena sesungguhnya itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Dan Rasulullah kepada sahabat Abdullah ya, ketika meminta untuk mengangkat celananya, diangkatlah. Kemudian Rasulullah katakan zid. Maka Abdullah pun mengatakan bazid tuh, aku tambah. Rasulullah katakan lagi zid, tambah. Turut tambah angkat lagi. Ya. Tapi ngangkat nggak sampai dekat lutut juga. Setengah betis kurang lebih. Ya, di atas mata kaki. Ini salah satu makna daripada as-sadlu. Irsalus tsaub hatta yusibal arda. Baik. Berikutnya
yang menjadi larangan dalam sholat juga atau setidaknya makruh ya. Musabaqatul imam, mendahului imam, balapan sama imam. Wah, balapan sama imam. Ini termasuk yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala suratahu surata himarin." Dikhawatirkan ya, ketika ada orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah jadikan kepalanya menjadi kepala himar, keledai. Atau yaj'alu suratahu, modelnya itu seperti model keledai. Ini ancaman. Ini ancaman. Jangan sampai cuman makruh ya. Balapan nggak apa-apa lah sama imam. Sekalian ngingetin imam, ini kelamaan sujudnya. Duluan Allahu Akbar, padahal imamnya belum. Ini termasuk yang dimakruhkan. Bahkan terancam ya. Bahkan terancam. Kemudian yang berikutnya tashbikul asabi'. Tashbikul asabi'. Tashbik itu bagaimana? Tashbik itu bahkan kalau hadisnya bukan ketika sholat. Ketika berangkat menuju sholat, kita itu dilarang untuk praktek. Gini-gini atau gini. Udah kayak olahraga aja gitu di jalan. Ini ketika berangkat dilarang. Maka oleh karena demikian fakarohatuhu fis shalah, pemakruhannya dalam sholat min babi aula. Itu lebih utama dimakruhkan. Di luar sholat ketika berangkat ke masjid untuk sholat itu sudah dimakruhkan. Ya kalau dalam sholat lebih-lebih. Rak. Ini sering kita dengar ya lagi sholat. Mungkin lumayan agak kesel imamnya lama banget itu. Krak. Nah, ini padahal ini terlarang. Taib, tasbih ya. Wa amma tasbihu kharijus shalah fala karahata fih walau kana fil masjidi. Ya. Adapun tasbih ya perbuatan yang tadi gini-gini ya. Ya, ini di luar sholat maka itu tidak dimakruhkan, enggak apa-apa. Walau kana fil masjid, sekalipun di dalam masjid, enggak apa-apa. Ini pada dasarnya boleh. Cuman tadi kalau berangkat. Tapi mungkin sudah sampai di masjid, santai. Wallahu alam apa hikmah dibalik. Tapi kalau dalam sholat jelas ganggu. Ya. Gimana kalau ada 10 orang aja yang kayak gitu. Rak. 10 kali 10, 100 jari bunyi. Luar biasa nih, mesti mengganggu. Kemudian berikutnya adalah kafus sya'ri was thawb. Ya, mengikat rambut dan baju. Ya, mengikat rambut dan baju. Lagi sholat sibuk dengan rambut. Gini-gini. Yang nikat-nikat. Ini sibuk dengan seperti itu. Ini menunjukkan ya lagi sholat itu betul-betul khusyuk, fokus. Apalagi ngikat rambut tuh ganggu teman mesti yang di sampingnya. Atau pakaian. Pakaian tuh ya bisa dibilang mungkin tadi rapi-rapin sarung. Kecuali memang diperlukan. Disebutkan dalam hadis sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati a'zam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Ada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam.
Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. 7 tulang itu mana saja? 1, ya, kening dan termasuk dengan hidung. Jadi hidung ditempelkan, bukan dipenyet. Tempelkan cukup, nggak perlu dipenyet. Kemudian 1, 2, 3, kemudian lutut 2, 4, 5, kemudian atraful qadamain, ya, ujung kaki, dan disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Jadi gini kakinya, jari jemarinya disunahkan dihadapkan ke kiblat. Itu dihitung 2, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ketika sujud kakinya sebagian ada kita pernah lihat diangkat 1 ke atas. Ada yang seperti itu. Atau dua-duanya diangkat. Maka bagaimana hukum sujudnya kalau kayak gitu? Ya kalau dia sempat naroh kemudian mengangkat maka sah. Tapi kalau begitu sujud sama sekali itu satu kakinya enggak masuk, ya, enggak nempel, berarti sama saja dia sujud di atas 6. Di atas 6 tulang, dan ini bisa membatalkan sholat. Sujudnya enggak sah. Karena harus di atas 7. Tapi kalau sempat nempel kemudian diangkat, nah, itu masih sah sujud. Cuman bukan berarti itu untuk dipraktekkan. Ini untuk sebatas perhatian. Baik, berikutnya as-salatu bihadrati ta'am, salat sementara makanan sudah terhidang, ya. Salat sementara makanan sudah terhidang, ya. Maka ini juga termasuk makruh. Kenapa? Ya, menafikan, meniadakan nilai khusyuk. Namun dengan syarat makanannya. Syaratnya apa? Orang tersebut memang minat sama makanan itu. Punya keinginan. Jadi sekalipun makanannya enak kayak apapun, tapi kalau orangnya enggak tertarik dengan makanan itu, ya tetap sholat ya utamakan. Oh enggak kemudian jadi alasan, oh ini ada makanan, biar orang lain habisin dulu, ya, nanti saya baru sholat. Kan enggak boleh nih, enggak makruh nih sholat sementara makanan sudah terhidang. Enggak seperti itu. Ya, syaratnya dia memang mau gitu dengan makanan itu. Syarat kedua, bukan cuma sekedar mau, ma'akudrotihi ala tanawulihi. Memang boleh dia makan itu. Dia terhidang di situ, wah, mungkin sate kambing. Tapi dia punya apa? Sate kambing itu pantangan untuk apa? Untuk darah tinggi. Ya. Dia darah tinggi, dokter sudah wanti-wanti, enggak boleh pokoknya. Ya tetap aja. Atau dia puasa Senin Kamis, mau sholat duhur. Lah kok ini istri masak buat anak-anak, wah enak sekali kayaknya. Ya sholat, enggak kemudian menunggu makanan itu dihabisin sama anak-anak kemudian berangkat kerja. Tetap berangkat karena dia pun puasa. Seenak apapun tetap dia enggak bisa makan. Maka syaratnya itu. Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am. Tidak ada salat sementara makanan sudah dihidangkan. Nah ini maksudnya tidak diperkenankan, ya makruh, ya karena mengganggu kekhusyuan. Wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Nah, juga makruh berikutnya adalah dalam satu hadis disebutkan menahan akhbathan. Akhbathan itu apa? Akhbathan itu buang air kecil dan buang air besar. Nahan buang air kecil atau buang air besar, ini juga termasuk yang makruh. Kenapa? Iya, ini juga mengganggu kekhusyuan. Di sholat, wah nahan. Sebentar lagi salam ini. Sebentar lagi salam. Nanggung ini. Atau buang angin, bisa jadi. Tahan. Sampai kurang khusyuk. Mungkin bahkan sampai khusyuknya ke nahan itu.
bukan lagi ke sholat. Khusyuknya, fokusnya nahan supaya gak keluar. Ini nanggung, mau selesai. Nah, ini makruh. Dan menahan buang air itu juga yatadarraru bihabsil bauli wal ghaid. Bisa membahayakan secara kesehatan. Ya, ini hikmahnya luar biasa. Agama kita itu dibangun di atas banyak sekali hikmah. Termasuk hikmah kesehatan kita. Ya. Kita kalau tanya dokter pun boleh nggak kita untuk nahan buang angin, buang air. Kata dokter mesti boleh aja. Cuman disarankan untuk tidak. Nah ini membahayakan kesehatan. Kemudian sebagaimana yang tadi kita sebutkan adalah raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke atas. Ini juga termasuk yang dilarang. Rasulullah bersabda la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah aw la tukhtafanna absarahum. Dalam riwayat lain ya, Rasulullah SAW itu mengancam hendaknya orang yang ketika sholat itu mengangkat ke arah langit pandangannya untuk mengakhiri. Ketika tidak mengakhiri maka terancam la tukhtafanna absaruhum, tersambar. Ya. Dalam riwayat lain diambil pandangannya. Diambil. Allah alam mungkin dibutakan boleh jadi. Ini ancaman juga. Maka tapi kalau lihat ke atas nampaknya juga di tempat kita jarang. Ya, yang sholat lihat ke atas. Menguap ya termasuk tadi sudah kita sebutkan juga ya. Menguap juga ini termasuk yang hendaknya kita usahakan untuk ya, menghindari atau kita tahan lah ketika sholat kita menguap. Falyarudduhu masya. Bahkan di luar sholat pun kita dianjurkan untuk menahan untuk menahan nguap. Ya. Jadi betul-betul sebisa mungkin ditahan. Ya. Kemudian ketika sholat juga hendaknya kita menghindari hal-hal atau kita boleh jadi yang melakukan membuat orang tidak khusyuk dalam sholat dengan label-label dalam pakaian kita. Ya. Label-label yang mencolok di belakang. Ya. Kalau di tempat saya dulu ada tulisan kaos itu hardolin. Ya. Dahar modol ulin. Artinya kalau itu bahasa Sunda. Ya. Artinya makan, buang air, main. Itu hidupnya gitu. Makan, buang air, main. Makan, buang air, main. Oh, ditulis besar, sholat. Mesti orang yang di belakangnya ya, tertarik untuk baca. Apa ini? Nah, hendaknya ini kita hilangkan. Pernah suatu saat Nabi SAW mengenakan pakaian yang mengundang perhatian ketika sholat. Ya, maka Rasulullah katakan syaghalatni a'lamu hadhihi. Ya, idhabu biha ila Abi Jahm. Kemudian waktuni bijaniyati. Ya. Rasulullah mengatakan sungguhnya label-label yang ada nih membuat saya tersibukkan dari kekhusyuan sholat saya. Dan ini kasihkan ke dia lagi. Ya, ke Abu Jaham. Dan saya minta pakaian anbijaniyah. Anbijaniyah itu pakaian yang tebal, yang terbuat dari wol, yang polos. Supaya enggak ya, membuat enggak khusyuk. Ya. Maka ya setidaknya ketika kita sholat, kasihan teman kita yang di belakang, ya. Kita hilangkan ya, mungkin pakaian-pakaian yang di belakangnya tulisan, apalagi ada kaos yang corak koran itu. Wah, kan lucu juga, narik perhatian. Wih, ini kaos atau koran berjalan ya? Dibaca sama orang yang lagi sholat belakang boleh jadi. Maka ini juga perlu dihindari oleh kita ya. Baik, demikian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa sampai di sini nampaknya. Dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.